Halo, pecinta catur di mana saja berada. Gen Unasumus kembali berjumpa pada part ke-18 ini. Kita akan membahas pembukaan Skandinavia. Ada beberapa varian dalam Skandi yang populer. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah Skandi varian Lasker, yaitu yang dimulai dari M4, D5, kuda F. Nah, di sini dimana hitam melakukan langkah gajah G4. Langkah lain ada gajah F5. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah gajah G4. Ya, langkah gajah G4 ini kita sebagai putih terus mengancam. Nah, di sini ada dua langkah yang terbaik buat hitam, yaitu dia bisa memukul kuda ini, ya, atau juga dia mundur ke H5. Dan gajah H5 ini yang akan kita bahas lebih dulu, ya. Dan terus kita dorong sehingga dia terpaksa lari ke G6, maksudnya ke G6. Dan di sini kita langsung ke kuda E5. Nah, di sini ada jawaban sebagai pemain hitam. Ada kuda BD7 dan ada C6. Ya. Bila dia C6, kita mendorong ke H dengan tujuan mengancam gajah, ya. Seandainya hitam mencoba melangkahkan langkah H, tujuannya untuk membuat pergerakan pada gajahnya, maka di sini kita pukul gajahnya sehingga akan terjadi pion lemah di G6, ya. Nah, langkah terbaik hitam pada bangunan seperti ini, ya, ada tiga langkah hitam. Pilihan tiga langkah ini yang harus kita pelajari, ya. Ya, gajah G4, gajah ke-4, kuda ke-4, ya. Dan juga, ya, ada yang kuda ke D7. Dan sekarang yang akan kita pelajari adalah gajah E4 dulu, ya. Gajah E4 dia langsung mengancam benteng di H1, ya. Nah, bila gajah E4, ya, kita langsung kuda C4, yaitu mengancam benteng, mengancam posisi daripada menteri agar menteri ini tidak mengikat kuda di C3. Bila dia memaksa untuk terus mengikat, maka kita A3 sehingga menterinya akan tertangkap. Nah, di sini bangunan menteri terancam ini ada dua jawaban: menteri C7 atau menteri D8. Dan yang akan kita pelajari dulu adalah menteri ke D8, ya. Kalau dia menterinya ke C7, ya, di sini kita pukul gajahnya dengan kuda. Setelah ada pemukulan dengan kuda, maka kita ancam, ya. Dia lari, kita seter sehingga terancam menteri ini membuat pangka putih lebih cepat penyerangannya, menyusun serangan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia langkahnya ke D8, ya. Langkah ke D8. Nah, di sini kita langsung pukul
Setelah dipukul oleh kuda di F, kita C3 ya. Dari C3 ini mengancam bidak supaya tidak terancam bidak kita, sehingga terjaga dengan posisi C3 ini. Dia mencoba E6 untuk mengaktifkan gajahnya ya. Di sini kita menteri B3 mengancam bidak lemah ya. Setelah kita mengancam bidak yang lemah ini, ada dua jawaban ya. Ada menteri C8 atau ke C7 ya. Kita ancam, kalau dia menteri ke C7, kalau menteri ke C7 misal ya, menteri C7, kita ancam dulu kudanya ya. Kita ancam kuda dulu. Setelah kudanya lari, kita lempar gajah ini ke F4 untuk tujuannya supaya menteri hitam meninggalkan atau melepaskan penjaganya di B7 ya. Seandainya ya, dia ke menterinya ini ke C8 ya. Bila menterinya ke C8, maka kita akan langsung gajah ke F4 ya. Untuk tujuan dari gajah E4 ini adalah untuk menempatkan dari perwira-perwira kita untuk menuju ke pusat sentrum ya. Setelah dia pilihan langkahnya ada mendorong B5, ada juga kuda yang mengambil posisi di G ya, karena kudanya supaya lepas dari ancaman. Bila dia melangkahkannya ke EF ya, kita langsung mengancam. Nah, di sini gajah kita amankan di G3, tetap mengarah kepada sentrum pusat serangan. Di sini jawaban ada gajah, ada kuda. Seandainya gajah melangkahkannya ke E7, sini kita langsung memaksa sehingga gajah ini, nah di sini bisa terus mengancam dari posisi raja ini sehingga tidak bisa diamankan ya. Keduanya juga ancaman daripada putih ini adalah dimana dua gajahnya akan menjadi lebih efektif daripada dua kudanya ya. Sampai di sini kelihatan sekali ya, sebagai putih dapat menekan raja lawan dengan mudah. Dan kelanjutannya tentunya bagaimana kita terus mengaktifkan perwira-perwira kita yang belum aktif dengan kosong-kosong panjang. Kita terus tekan dengan dorongan-dorongan bidak ya. Dan juga sampai di sini pembahasan kita. Tentunya masih ada beberapa kemungkinan langkah hitam yang belum kita bahas. Semoga untuk yang akan datang, akan tiba gilirannya akan kita bahas. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tunggu kelanjutannya dalam pembukaan Skandi Kunci Putih. Goodbye. Like a Hellcat.